Pemirsa, masalah krisis ketersediaan pupuk menjadi salah satu masalah yang berusaha dipecahkan dari deklarasi di KTT G20 di Bali yang lalu. Untuk mengantisipasi krisis pupuk dan lonjakan kebutuhan petani akan pupuk, PT Pupuk Sriwijaya Palembang menjamin stok pupuk tersedia selama musim tanam periode 2022 hingga Maret 2023. Bagaimana ini dipastikan? Kita saat ini sudah terhubung dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Tri Wahyudi Saleh. Pak Tri, selamat siang. Selamat siang, Mas. Iya. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat ya, Pak. Ini Bapak di depan pupuk itu ya, Pak ya? Betul ya, Pak? Iya, kebetulan kami sedang di ruang produksi nih, di gudang. Oke. Di gudang pupuk. Pak Tri, pupuk ini kan menjadi masalah juga karena menjadi masalah klasik sebetulnya. Setiap kali mau masa musim tanam, itu pupuk biasanya menghilang. Tapi Pusri mengatakan bahwa sampai musim tanam 2023 itu akan aman pasokannya. Itu seperti apa, Pak Tri? Iya, terima kasih. Kami sudah diundang di Metro TV. Intinya kami sampaikan bahwa PT Besi Palembang merupakan salah satu anak perusahaan yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Holding. Ya. Artinya kami adalah bagian produksi yang ada di Pupuk Indonesia. Kami sampaikan bahwa kami sampai dengan hari ini masih beroperasi 4 pabrik urea dengan kapasitas 2,6 juta ton dan juga 2 pabrik NPK dengan kapasitas 300.000 ton. Nah, untuk hal itu kami meyakini bahwa dengan ketersediaan sumber alam yang ada di Sumatera Selatan, kemudian kami sendiri mendapatkan alokasi dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian untuk menyiapkan sekitar 1,8 juta ton urea bersubsidi dengan 300.000 ton NPK bersubsidi, itu kami yakinkan bahwa kami siap. Karena produksi Pusri sendiri untuk urea itu sekitar 2,6 juta ton. Jadi kalau kami diminta subsidi 1,8, itu masih lebih dari cukup. Kemudian untuk NPK, kami sendiri masih punya stok produksi sekitar 300.000 ton. Sehingga kami yakini bahwa untuk musim tanam ke depan, kami yakin bahwa stok itu tersedia. Dan Anda bisa lihat sendiri di lokasi kami ini, kami terus berproduksi dan stok kami ada. Demikian, Mas. Itu maksudnya untuk musim tanam, satu musim tanam atau sepanjang 2023 ya, Pak Tri? Ya, kami setiap hari berproduksi. Artinya kami diminta oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan sekitar 1,8 juta ton untuk 1 tahun. 1 tahun artinya mungkin sekitar 3 kali masa tanam. Artinya bahwa kami siap untuk memproduksi itu dan menyiapkan sampai ke lini 3. Demikian. Kalau melihat kondisi pasokan, maksud saya supply dan juga produksi tahun ini, Pak. Di tahun depan apakah akan melakukan produksi dengan jumlah yang sama, dengan kecepatan produksi yang sama, atau seperti apa proyeksinya, Pak Tri? Ya, artinya kami tetap memproduksi sesuai dengan kapasitas pabrik kami. Jadi kalau kami memiliki kapasitas 2,6 juta, kami tetap memaksimalkan 2,6 juta ton urea. Demikian juga dengan NPK 300.000 ton NPK. Sehingga apa yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pusri, kami yakini kami masih siap dan kami bisa memenuhi kebutuhan itu. Baik. Pak Tri, pupuk yang disiapkan dan kemudian Pusri punya stok sekarang untuk menjamin sampai musim tanam tahun depan, itu pupuk bersubsidi saja atau pupuk yang juga tidak bersubsidi, Pak? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seperti urea itu 2,6 juta ton, itu adalah produksi urea. Artinya kami pisahkan yang 1,8 juta ton untuk subsidi, sisanya untuk yang non subsidi. Itu jelas ya. Jadi kapasitas 2,6, kami hanya diminta 1,8. Artinya masih ada sisa yang bisa kami siapkan untuk yang non subsidi. Kalau untuk Pusri sendiri, Pak, boleh dijelaskan kepada pemirsa Zona Bisnis seperti alokasi pupuknya itu seperti apa ya pembagian? Karena kan tadi Anda katakan menjadi bagian dari holding Pupuk Indonesia. Alokasi Pusri pupuknya itu kemana, Pak? Ya, seperti tadi kami sampaikan, kami ada di bawah holding Pupuk Indonesia. Jadi kami ada 5 produsen pupuk. Kami ada pembagian rayonisasi, pembagian wilayah kerja. Jadi untuk yang subsidi, Pusri itu mendapat wilayah di Sumbaksel, Sumatera bagian selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, kemudian di Sumsel sendiri, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur mulai dari Probolinggo sampai ke Banyuwangi, ditambah dengan Bali.
Untuk wilayah lainnya ada produsen lain yang masih di bawah pupuk Indonesia. Ya, Pak Tri, salah satu bahan baku utama produksi pupuk ini kan gas, dan di tahun ini, di awal-awal tahun kita kaget dengan perang Rusia-Ukraina yang juga menaikkan harga gas dan juga harga pupuknya. Kalau untuk Pusri sendiri, seperti apa dampak dari krisis perang Rusia-Ukraina itu, Pak? Ya, kalau untuk bahan baku gas alam, saya kira kami bersyukur bahwa Pusri berada di lokasi sentra gas alam yang ada di Sumatera Selatan. Dan kami sudah bekerjasama dengan SKK Migas, kemudian kami juga mendapat koordinasi dengan Kementerian SDM. Kami sudah mendapatkan pasokan, jaminan pasokan dari beberapa supplier sampai dengan 2035. Jaminan ini yang meyakinkan kami akan terus berproduksi sehingga meyakinkan bahwa Pusri tersedia stoknya sampai dengan ke depan, dan untuk setiap musim tanam kami siap. Itu untuk yang bahan untuk gas. Kemudian untuk bahan baku, saya kira ini memang berdampak dari sisi geopolitik yang sedang terjadi. Sehingga untuk kebutuhan fosfat kami masih bergantung pada dari Rusia. Tapi pupuk Indonesia sendiri sedang mencari alternatif lain, sumber-sumber lain seperti dari Mesir, dari Jordania, sehingga harapan kami mudah-mudahan ini menjadi tambahan energi baru buat kami, sehingga kami bisa terus berproduksi di ke depan ini. Kalau untuk harga jualnya sendiri, Pak Tri, di tahun ini dibanding tahun lalu proyeksi tahun depan itu seperti apa? Apakah kemungkinan akan naik juga harganya di tahun depan atau seperti apa, Pak Tri? Ya, saya kira Pusri kan sebagai produsen ya, sebagai operator. Artinya kami tetap mengikuti aturan atau regulasi yang ada, di mana untuk pupuk bersubsidi itu tetap mengacu pada HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk yang non subsidi, kami juga mengacu pada keputusan dari holding, sehingga kami tidak bisa sembarangan untuk menjual harga seenaknya kita. Demikian, Pak. Pak Tri, menjadi menarik ketika Anda tadi katakan bahwa pasokan gas itu sudah diamankan sampai tahun 2035, betul ya Pak ya? Betul. Dan kalau melihat ini mungkin bukan tanggung jawab Pusri juga, bukan tanggung jawab Pak Tri, tapi boleh dijelaskan Pak, beberapa kali kita mendengar ada masalah kehilangan pupuk pada saat menjelang masa tanam. Pusri melakukan apa Pak supaya kehilangan pupuk itu tidak terjadi lagi? Ya, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya yang tadi kami sampaikan, kami ini hanya sebagai produsen dan juga mendistribusikan sebagai operator. Jadi semua regulasi sudah diatur oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan. Intinya bahwa kami melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi itu sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Pertanian. Itu sudah jelas, alokasinya sudah ada semua, seperti yang wilayah kerja kami. Kebutuhan pupuk ini terus berkembang Pak Tri. Untuk tahun depan 2023, rencana Pusri apakah mempertahankan kapasitas produksi yang ada sekarang atau memang ada rencana pengembangan yang lain, mungkin memproduksi pupuk yang jenis lain Pak? Tadi dikatakan yang paling banyak diproduksi itu urea ya, betul ya Pak Tri? Iya, artinya bahwa kami yang pertama adalah memenuhi kewajiban Pusri sebagai penugasan pemerintah ya. Kami memenuhi semua kewajiban dulu. Kami tetap mengupayakan penjualan pupuk yang non subsidi. Pusri sudah melakukan customize, artinya memproduksi pupuk-pupuk yang non subsidi sesuai dengan kebutuhan petani. Contohnya bahwa kami memiliki produk unggulan, di mana kami menyiapkan pupuk NPK singkong dan NPK kopi. Itu hanya ada di Pusri. Di anak perusahaan lain kita belum ada, sehingga kami meyakini karena di Sumatera Selatan dan juga di Lampung itu adalah sentra singkong, sehingga kami meyakini ini adalah pupuk NPK yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya petani yang bercocok tanam di singkong. Demikian juga dengan kopi. Kami yakini bahwa geografisnya Pusri ini ada di epicentrum perkebunan yang ada di Sumatera. Sehingga kami meyakini bahwa kopi yang ada di Sumatera Selatan, di Palembang, dan juga yang ada di Lampung, kami yakini bahwa petani pekebunnya itu membutuhkan NPK kopi, sehingga kami customize sesuai kebutuhan petani. Ya, Pak Tri, tentunya tidak mudah sebagai anak usaha dari Pupuk Indonesia yang punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan
terutama pupuk bersubsidi dari pemerintah, tapi di sisi yang lain kan juga ada keinginan untuk tetap profit ya. Yang mana yang lebih dikedepankan Pak oleh Pusri Palembang? Apakah memang public service obligation-nya itu, atau memang kayak yang seperti Anda katakan tadi, produk unggulan yang tentunya memberi margin lebih besar? Yang mana Pak Tri? Ya, saya kira kami sebagai badan usaha milik negara, yang jelas kami memprioritaskan adalah penugasan pemerintah. Sehingga kami selesaikan dulu tugas pemerintah, setelah itu kami tetap melaksanakan komersialisasi. Namun demikian, saya yakin bahwa pemerintah sudah memperhitungkan dari sisi komponen harga, itu sudah ada margin untuk industri pupuk di situ. Yeah. Ya, kami yakini bahwa penugasan dan juga komersil adalah porsi tugas yang harus kita laksanakan dua-duanya, dan kami yakin itu akan memberikan profitabilitas yang cukup baik buat kami. Baik, terus bersemangat untuk memproduksi pupuk karena ini memang salah satu kebutuhan utama dari pertanian kita. Kami berterima kasih Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Tri Wahyudi Saleh. Pak Tri, terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak.